Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku. Sekarang kita sudah ada di program Paribasa edisi akhir pekan tanggal 7 bulan Sekre tahun 2026 ya. Bersama Richard Ferdinand, ini lagi viral sahabat budaya. Topik kita pagi hari ini, Toraja bergabung ke Luwu Utara atau tetap di Sulsel. Bagaimana pendapatnya? 0811 400 9250 atau 081 441 9250. Sahabat budaya bisa bergabung di studio, telepon studio ya, ataupun juga bisa lewat telepon WA kita di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Ya. Mari silakan sahabat budaya, ini hal yang istimewa ya, dan tentunya ya kita akan lihat bagaimana pendapatnya sahabat budaya. Apakah Toraja akan bergabung ke Luwu Utara ya, atau tetap menjadi bagian dari Sulawesi Selatan? 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 ya. Kita akan memberikan semangat untuk sahabat budaya semuanya. Mari silakan yang mau bergabung, Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 ya. Iya, kita mengenal bahwa Toraja itu merupakan salah satu tempat yang sangat ikonik ya, unik, tapi sekaligus juga tempat yang sangat istimewa, khususnya untuk kita orang di Sulawesi Selatan ya. Sudah bahkan ratusan tahun ya, ini Toraja menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Sulawesi Selatan. Dan seperti apa sahabat budaya, kita melihat ini satu hal yang sangat istimewa ya. Kalau bagi saya pribadi, ini tentunya memberikan semangat bagi sahabat budaya semua. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi Paribasa. Selamat pagi ibuku. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, hujan-hujan. Iya. Rumah aman? Alhamdulillah, turun air dari atas. Oh, berkah. Iya. Rezeki yang melimpah. Iya, Amin, betul. amin, amin, amin. Iya. Betul. Oke. Rezeki juga. Iya, betul. Rezeki semakin melimpah. Iya, amin. Amin, 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 amin. Iya. Bagaimana? Setujukah kalau Toraja Utara bergabung ke Luwu Utara atau tetap di Sulawesi Selatan? Nggak ada salahnya kalau mau bergabung juga. Nggak ada salahnya kalau mau bergabung juga dengan Sulawesi Selatan dengan Luwu Utara. Jadi bagaimana? Ya begitu, supaya tambah luas dia punya ini wilayah toh. Oh iya. Dan iya, kenapa mau dipisahkan? Rencananya kan Lurai akan bergabung, akan menjadi provinsi sendiri, provinsi baru lagi. Begitu. Itu. Saya punya maksud ini Bung Isyata. Iya. Bagaimana caranya supaya baik? Oh iya. Hanya itu. Kan ada lurah. Oh ya, anunya barangkali nih lurah yang mau mandiri. Mau bisa Kak. Nah, kalau misalnya dipisah, apakah setuju tetap Toraja di Sulsel atau ke Luwu Utara? Bagaimana nih? Kira itu kan karena Toraja kan dari dulu dia di Sulawesi Selatan. Iya, oke. Berarti Jadi bagaimana kalau mau Kak bergabung ini? lagi di utara,
seperti bagaimana? Tidak apa-apa juga. Halo. Tapi tetap di Sulawesi Selatan juga dia punya ini. Iya. Oke, oke. Kalau sama di Sulawesi Utara, artinya Lu Utara, Iya, berarti pisah dengan Sulawesi Selatan. iya. Berarti tidak bergabung lagi dengan dengan pusat. Mhm. Dari tergantung nama dari pemerintahnya di sana. Oke, kalau Anda, kalau kita sebagai warga Sulawesi Selatan, bagaimana? Setuju atau tidak? Satu kata. Kita tidak setuju. Tidak setuju. Oke, mantap. Iya, oke. Iya. Ya, sehat selalu. Amin, terima kasih. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi ayahandaku, Deng Limbo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bung Richard. Iya. Selamat oke. pagi. Ini lagi viral ini. Iya. Bagaimana silakan Tate. Kalau saya sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, itu saya pribadi nih, netral. Oke. Dan saya kalau itu tergantung dari tator ya. Oh iya. Jadi kalau saya jangan cuma utara, itu termasuk tator, Tanah Toraja, kemudian Tanah Toraja Utara. Itu sebenarnya kalau dia bergabung ke Lut Raya, itu lengkap lah sudah Lut Raya itu. Artinya yang potensi di situ kan wisatanya, Iya. tator. Jadi kalau dia bergabung dengan Lut Utara, Lut Raya, saya setuju banget, setuju. Iya. Karena memang tahu kalau saya, artinya orang seperti saya ini, orang rendahan, itu memang budaya itu hampir sama. Artinya ada kemiripan lah, termasuk bahasa apa dan sebagainya. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau kita di Makassar, Bung Richard, Iya. itu di dalam bahasa itu ada 5 dialek. Dialek. Jadi Lakiun, kemudian Konjo, Iya. Bantaeng, Turatia, nah itu ada beberapa. Jadi saya kira sama dengan Toraja dengan Lu Utara. Oke. Iya, itu ada kemiripan bahasanya itu. Mungkin dialek ada hubungannya, tapi saya kan tidak pastikan bahwa sama tidak. Iya. Iya, jadi saya dukung. Mudah-mudahan dengan ada niat Toraja Utara dengan Toraja itu bergabung dengan Lut Raya, ini bisa menjadi pertimbangan pusat untuk menerima keinginan masyarakat Lut Raya. Ya, itu mantap ini. Iya. Saya kira ini salah satu juga tambahan untuk diperhitungkan menjadi sebuah provinsi di Sulawesi. Ya, saya setuju. Ya. Jadi Sulawesi Selatan tidak perlu kita maksudnya keberatan. Ya. Tidak usah. Kalau saya pribadi tidak keberatan. Terserah dari tator mau gabung Sulsel, mau gabung tator Utara, itu please. Oke. Ya. Hanya saya bahasanku tadi, mudah-mudahan bergabungnya nanti tator kalau misalnya terpaksa harus ke sana, Iya. Lu Utara menerima, kemudian ada kerelaan juga dari masyarakat Tanah Toraja yang 2 kabupaten itu, ya please silahkan. Iya. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan karena kan sekarang itu sudah diselidiki dia punya aset-aset Lu Raya. Jadi kalau ditambah dengan Tanah Toraja yang kaya pariwisata, nah itu saya kira bisa dipertimbangkan dan mudah-mudahan itu mulus. Iya. Ya. Kita tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan kita ini. Saya kira masyarakat Sulawesi Selatan, saya kira tidak merasa kehilangan kalau misalnya dia gabung ke sana. Iya, jangan minta kalau memang keinginannya orang begitu ya terserah. Iya. Karena itu sebenarnya untuk membangun suatu negara atau pemerintahan itu tergantung dari masyarakatnya. Iya kan? Iya. Ya, jadi kita tidak bisa campur tangan.
Ya, jadi jangan sampai ada misalnya kita dari khusus melarang, janganlah. Ya, karena ini saudara kita juga kan. Ya, jadi mudah-mudahan kalau dia bergabung sukses. Iya, iya. Ya, sukses. Ya, menjadi masyarakatnya sejahtera. Karena memang Bung Richard itu Iya. perlu dipikirkan. Mhm. Ya, itu termasuk administrasinya itu. Oh iya. Ya, kalau misalnya orang dari Lut Raya itu, ya, kemudian ada urusan ke Makassar, itu harus bermalam. Ya, harus bermalam di Makassar, tidak mungkin mau PP. Ya, kalau dipaksakan untuk PP pergi pulang itu setengah mati orang. Iya. Jadi barangkali bos-bos kah, bapak-bapak kita di atas pertimbangkan ini. Pertimbangkan Lut Raya untuk berdiri. Saya kira maksudnya Tatur juga di sana ya oke. Saya kira mantap. Bisa bersaing dengan provinsi lama. Ya kan? Iya. Saya kira itu saja Diko. Iya. Terima kasih. Iya, sukses, sehat, Ki. Amin, 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 amin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Deng Limpo. Terima kasih sudah bergabung. Saya menyapa juga yang sudah menyapa kita, memberikan jempol di Facebook Perompat RRI Makassar. Terima kasih untuk Mas Adrian, Dimas Adrian, kemudian Pak Syam Tomorrow, dan Kakandaku Ati di Pangkep. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke, sekarang lagi viral, Toraja bergabung ke Luwu Utara atau tetap di Sulsel. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung memberikan tanggapannya. Reja tunggu, ini kan kita tahu ya bahwa ratusan tahun ini Toraja sudah menjadi bagian terindah ya. Bagian terindah dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya oleh pemerintah pusat sendiri akhirnya nanti ada memberikan lampu hijau ya untuk pemekaran provinsi baru di Sulawesi Selatan. Nah, ini posisinya Toraja ini sangat strategis nih sahabat budaya. Masuk ke Sulsel, masuk juga ke Luwu Utara. Setujukah Anda ketika Toraja ini harus bergabung ke provinsi yang baru nanti ya kalau misalnya disetujui, yaitu Luwu Utara. Yang mau bergabung Rica tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-401-9250. Selamat pagi Mas Dimas Adrian, selamat pagi Bung Richard. Hadir monitor pagi ini. Salam sehat selalu untuk Bung Richard dan juga semua teman-teman fans RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sehat selalu dan salam persaudaraan. Sukacita yang sama juga untuk Mas Dimas Adrian, bahagia yang sama juga untuk Mas Dimas Adrian. Terima kasih, selamat pagi. Mari silakan sahabat budaya di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat pagi Pak Radin di Bantimurung. Selamat pagi, Selamat Bung pagi. Richard. Cuaca pagi ini di Bantimurung bagaimana Pak Radin? Mendung. Oh mendung. Oke. Iya. 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 Pak Radin Tabe. Iya. Ini kan lagi viral nih. Toraja bergabung ke Luwu Utara atau tetap di Sulawesi Selatan. Pendapat sendiri bagaimana? Iya, setuju saja lah. Supaya tidak luas juga di sini. Semakin luas. Oh iya. Banyak juga penduduknya di sana. Tidak kedapatan dari sini. Oh iya. Oke. Kalau bisa pemerintah dia setuju setujulah saja. Iya. Kalau dia bisa ikut, kalau provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa kasih keluar Berarti tetap di tetap di Sulsel dari ya? pemerintah sajalah dia. Dari pemerintah saja. Iya. Oke, iya. Ikut jalan Bun Richard. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin di Bantimurung. Silakan Rica tunggu lagi. 0811-400-9250. Mari silakan.
yang mau bergabung, Bung Richard kembali buka line telepon. Selamat pagi untuk bundaku ya. Bunda Tenri, selamat pagi, terima kasih. Semangat pagi juga untuk Bunda, tetap semangat, terima kasih ya. Sudah mengingatkan, iya sehat-sehat Ki. Oke, sahabat budaya silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 ya. Oke. Selamat pagi Kakak Fatma. Pagi. Selamat pagi. Pagi sehat kan? Bahagia sehat, amin. Iya. Oke. Temanya Iya. Toraja bergabung ke Luhut Utara atau tetap di Sulsel? Pendapat selaku warga Sulawesi Selatan. ya kita harus terima saja, setuju saja karena setuju tidak setuju. Pemerintah tetap rencananya Mbak. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya, itu saja. Oke. Iya, sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Salam sehat sama teman di Perompat. Terutama keluarga, terutama mama ya, sehat selalu ya. Amin, terima kasih Mama. Kakak. Oke, terima kasih. Iya. Selamat siang, pagi. Selamat pagi. Dadah. Dadah. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Semangat semua untuk sahabat budaya ya, tercinta. Semoga memberikan semangat luar biasa untuk kita semua ya. Oke, 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 di edisi Alo Sabtu tanggal 7 bulan CR tahun 2026 ya. Tanpa terasa pekan depan ini ya. Selamat pagi Ayandaku, Ayah Haji Saleh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, wabarakatuh. Toraja bergabung ke Luhut Utara atau tetap di Sulawesi Selatan? Bagaimana pendapatnya? Kalau Toraja Utara mau gabung dengan Luhut, saya rasa itu sudah cukup. Kabupaten yang ada di Sulawesi Raya sudah cukup. Tapi ada tetapinya juga ini karena terlalu jauh zaman ke sana. Kira-kira status ini yang lain tidak mau karena jauh. Karena memang dia itu berdekatan dengan Seko, Rongkong. Nah itu perapatan antara Tatur dengan Alopo itu, Alu itu. Iya. Jadi kalau dia mau gabung ke situ sudah bagus juga, tapi supaya cepat diselesaikan itu. Karena Luhut Utara dengan Toraja Utara itu memang sangat berdekatan itu. Karena dia mau dibangun juga itu Seko dengan Rongkong tidak dikasih jalan, tidak dibikin jalanannya naik, tidak tahu kenapa begitu. Tidak ada anggaran kapan. Oh iya. Karena di situ ada luar biasa juga penghasilan di situ. Oh ya. Coklat, kopi. Waduh. Dulu rencananya Pak Gubernur siapa namanya ini mau bikin bukan Limpo yang mau bikin kebun teh dulu di situ. Dia sudah survei itu sebenarnya. Ya. Survei dengan melalui kapal, tapi ya begitu. Terbatas dia punya langganan, tidak jadi dikasih keluar sampai waktunya. Pak Amiruddin dulu itu. Iya. Jadi itu saja kalau saya itu memang bagus kalau gabung supaya cepat selesai menjadi Sulawesi Timur. Iya. Kalau saya salah itu. Karena saya mendengar itu yang mau menjadi ibu kotanya ya Belopa. Belopa ya. Luhut Selatan. Ya Luhut Selatan karena praktis sekali kalau di situ. Oh. Kalau lu Masamba agak gampang banjir. Luhut Timur kebetulan ada supenyana di situ tugas juga. Di situ yang bahaya itu gempa buminya. Kalau Belopa sangat luas, dia ada gunung, jauh gunung, bebas sekali. Kalau Belopa itu sebenarnya kalau saya, karena saya orang Belopa. Oke. Oh
Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Haji Saleh di Rapokaling. Terima kasih, kita udah dapat informasi. Nah, sekarang kalau yang dari Toraja sendiri atau yang dari Luwu Utara sendiri yang saat ini mendengarkan Perompak dari Makassar, boleh dong suaranya, pendapatnya seperti apa, curahan hatinya di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita mau tahu ya seperti apa atau bagaimana. Kalau tadi rata-rata kan dari Makassar ya. Oke. Selamat pagi Bari. Oh ya. Boleh dicoba kembali 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Iya, mungkin gerimis masih ini ya, masih menerpa ya di beberapa titik. Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi. Oh. Iya, 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Iya, selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi. Iya, mari silakan. Oke. Ya, ini sahabat budaya nggak boleh main-main ya. Kalau memang serius mau telepon nggak boleh main-main ya. Rica tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita akan membahas mengenai Toraja bergabung ke Luwu Utara atau tetap di Sulsel. Yang bagaimana pendapat tak? Silakan. Selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh. Iya. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung di chat tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita barusan tadi dapat informasi yang sangat akurat ya dari Haji Saleh di Rapokaling. Nah, ternyata beliau juga orang dari sana dan beliau juga pasti udah punya pengalaman ya untuk kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang sangat luar biasa sekali di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung Rica tunggu ya. Oke, bagaimana pendapatnya, seperti apa maunya pemerintah, khususnya pemerintah pusat ya, karena ini kan semua kan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah menyetujui, otomatis Luwu Raya akan berdiri kokoh sebagai provinsi yang baru melengkapi ya provinsi-provinsi lainnya yang sudah terbentuk lebih dulu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 0811 400. Nah, sekarang ini kita punya 38 provinsi ya. Nah, terdapat juga 6 rukun imam di dalamnya. Kalau misal disetujui, maka dia akan menjadi provinsi ke-39. Selamat pagi Bari Basa. Halo. Selamat pagi. Iya. Siapa? Siapa di mana Ki? Oh iya, halo, mari silakan ayahandaku. Iya. Yang baru ini. Weh. Di kalau saya ikut harus sama pemerintah bagaimana dibaiknya. Iya. Begitu saja. Iya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Daeng. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Memang di lokasinya Daengerang memang sinyalnya memang harus berusaha ya. Sangat-sangat harus berusaha sinyalnya di Daengerang karena memang kondisi lokasi mereka di sana tuh memang sinyal memang agak-agak sulit. Jadi harus mencari lokasi atau mencari tempat yang bagus supaya bisa terhubung dengan Perompak dari Makassar. Luar biasa sekali. Terima kasih usahanya Daengerang ya.
Terima kasih sudah bergabung walaupun singkat, tapi beliau tadi sudah mengatakan kebijakannya bahwa silakan tergantung dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Oke. Sehat-sehat selalu Ki dan Irang sama Bunda ya, istri tercinta. Biasanya kalau pagi-pagi begini sang istri sudah bikinkan kopi hitam, kemudian ada pisang goreng, ubi goreng dan teman-temannya. Weh mantap. Ya, tapi semangat juga ya untuk semua sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Oh ya, untuk yang hari ini ulang tahun ya, Saribat Tang Malaberigo Ngaseng, selamat ulang tahun Richard, doakan banyak bahagia, banyak selamat, banyak sehat, banyak sukses. Amin, 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 amin. Besok di program Makelong, Richard yang bawakan. Kita ketemu nanti besok ya di program Makelong. Jadi lagu-lagunya mungkin bisa bervariasi ya. Besok tanggal 8 Februari 2026. Tinggal menghitung hari, kita akan bersama di bulan suci Ramadan ya. Di tahun ini semoga semua kalau tahun kemarin Ramadannya mungkin agak bolong-bolong ya. Nah, semoga tahun ini dilancarkan, disukseskan semuanya tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250 sahabat Buddha yang mau bergabung. Risha tunggu bagaimana pendapat tak ya. Setujukah kalau Toraja gabung ke gabung ke Lu Utara atau di Sulsel. Bagaimana pendapat tak? Selamat pagi Abang Jono, silakan. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar bahagia, amin. Lu Toraja gabung ke Lu Utara atau tetap di Sulawesi Selatan? Bagaimana ya, pendapat tak? Terserah mami mereka yang mau dianggap bagus. Ya kan, kalau pembentukan suatu provinsi itu kan ada syaratnya minimal 5 kabupaten. Baru bisa. Terserah mami dia, terserah mami apa namanya? Halo? Iya. Halo, kenapa ya, kecil suaranya? Boleh? Iya. Iya. Berarti apa lagi namanya? Kembali ke asal atau bagaimana nih? Iya. Terserah mami dari apa namanya? Masyarakat Toraja lah. Iya. Apakah dia lebih ke misalnya nanti provinsi apa namanya Luraya atau di mana? Ganti mereka, kita tidak bisa paksakan kan, seperti itu. Iya. Jadi nanti terbentuk lagi, muncul lagi masalah, membentuk lagi provinsi baru lagi, begitu. Iya. Alasannya kan alasan klasik, mana pelayanan lah, pembangunan. Jadi ketika Anda tidak lagi, tidak seperti harapan Anda membentuk lagi provinsi baru lagi. Iya, begitu. Jadi saya kira kita perlu berpikir jangan kita mau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin hanya haus akan kekuasaan, hanya memanfaatkan kita untuk mencapai tujuan mereka. Kira-kira yang demo itu kira-kira mau dapat jatah nggak? Pastinya. Iya toh? Karena nggak mau rugi. Iya, janganlah apa namanya hanya kepentingan sesaat, hanya kepentingan kekuasaan seseorang atau kelompok tertentu. Kita juga mau terjerumus di situ. Janganlah hanya memakai berbagai alasan lah. Wah ini itulah pelayanan lah apa dan sebagainya. Untuk lebih dekat apa? Belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Jadi ketika nanti itu misalnya sudah terbentuk, pelayanan tidak sesuai dengan Anda, pembangunan tidak sesuai Anda, apakah Anda juga akan memisahkan diri lagi? Membentuk provinsi lagi? Iya kan? Memang inilah korban daripada ambisius daripada politikus. Ketika kampanye, saya akan usahakan membentuk ini itu. Iya kan? Ini kan itu demi mereka sendiri, bukan untuk masyarakat lu sebenarnya. Bukan untuk masyarakat siapa, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga melempar sebuah isu supaya bagaimana cara untuk menarik simpati dari masyarakat. Iya.
Itu kan, apa namanya, pintarnya seorang politisi itu. Jadi ada masyarakat yang tidak berpikir, ya diiyakan saja. Tapi tidak seindah yang kita bayangkan lah, ya kan? Tidak seindah yang kita bayangkan. Jangan harap bilang ketika ini semakin dekat atau semakin itu, belum tentu juga. Alasan Anda karena punya SDA yang belum tentu juga. Contohnya sekarang, SDA yang ini, tapi kenapa pengguna Anda mengklaim Anda pengguna tidak maju? Mereka mengklaim bahwa PAD mereka paling tinggi. Mana buktinya? Anda mengklaim bahwa pembangunan tidak sesuai harapan mereka. Jadi salah siapa? Jadi sekarang ini saya baca-baca di media sosial juga. Ini lagi masyarakat Toraja juga kan belum bersuara juga. Itu kan hanya baru sekelompok-kelompok orang elit-elit politik yang ada di sana. Yang mereka statement akan bergabung ke sini, akan berbangku ke sini. Tanya kepada masyarakat Toraja, mau tidak? Jangan kita membuat statement sepihak lah, ya kan? Iya. Jadi setuju? Tidak setuju? Terserah mereka. Yang menentukan nasib mereka adalah mereka sendiri, ya kan? Berarti penegasannya di mana nih? Setuju atau tidak? Kalau saya terserah mereka lah. Berarti terserah mereka kan. Kalau Mariani ya setuju. Ini yang mana nih? Toraja atau Sulsel? Ya. Yang setuju, maksudnya terserah yang mana nih? Apakah kalau saya sih Toraja atau Luwu Utara atau Sulsel? Ambil amannya saja. Ke Sulsel saja. Oke. Iya kan? Kan sudah aman toh. Sekarang sudah ada di Sulsel. Nanti jangan ketika menimbulkan lagi masalah baru. Masalah dengan konflik kepentingan lagi di situ. Iya kan? Di mana lagi nanti root lagi anunya itu. Di mana nanti anunya ini ibu kotanya? Kantor anunya? Di mana di iya kan? Seperti itu. Itu kan ada konflik kepentingan lagi di situ. Jadi lebih aman lah kalau ke Sulsel lah, ya kan sudah ada nih, sudah nyata nih, kan begitu. Jadi itulah pendapat saya. Jadi saya tidak mau pendapat ini mengomentari pendapat orang begini tidak lah, itu namanya saja opini, pendapat bebas. Yang penting tidak menyinggung orang. Ya kan. Oke, Cak, lanjut juga, saya selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. 0811 400 9250. Oke. Nah, di beberapa titik memang sahabat budaya. Nah, ada memang kondisi di mana di beberapa daerah di Luwu juga di Toraja memang yang kondisi jalannya ya. Kondisi jalannya itu memang tidak terlalu bagus untuk dilewati. Nah, kita berharap aja siapa tahu ke depannya ya dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan semangat-semangat yang baru ya, dengan hal-hal yang baru ya. Semoga kondisi-kondisi jalan di sana itu semakin bagus, semakin luar biasa ya, sehingga akses apapun ya, mau bangun pabrik ini atau membangun produksi apa gitu ya, itu semoga bisa terlaksana dengan adanya akses jalan yang bagus ya, dengan adanya akses jalan yang luar biasa. Richard belum pernah memang ke Luwu Utara, tapi ke Toraja iya ya. Toraja itu memang salah satu tempat yang sangat punya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain, bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia ya. Nah, berharaplah kita semoga ya itu lagi. Richard mau dengar dulu dong, siapa tahu ada suara dari orang Toraja asli ya. Atau yang ada di Luwu boleh dong kita dengar suaranya di 0811 400 9250. Seperti apa ya harapannya, atau mungkin punya mimpi ya, apakah ingin tetap di Sulawesi Selatan saja atau ingin mencoba sesuatu yang baru, mimpi yang baru, bergabung ke Luwu Utara. Bagaimana pendapat 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Ini hal yang sangat istimewa yang memang menjadi bagian terindah ya bagi kita semua ya, karena
biar bagaimanapun juga sudah puluhan tahun ya kita baik-baik saja ya, Sulsel dengan Luwu Utara, Luwu Timur ya itu baik-baik saja. Juga dengan Toraja hubungan juga masih terus harmonis ya. Nah, kita berharap bahwa kedepannya apapun yang terjadi ini harmonis itu tetap ada, support itu tetap ada, saling dukung itu tetap ada ya. Karena biar bagaimanapun kita ada di rahim yang sama ya. Kita besar di lingkungan yang sama, kita besar di alam yang sama, menghirup kemerdekaan di Republik Indonesia. Ini sangat sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang harusnya menjadi kebanggaan kita bersama ya, untuk melihat seperti apa sih wajah provinsi kita Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, kita dengar satu lagu dulu ya, setelah itu nanti Richard akan kembali. Jangan kemana-mana. Mandala pampang bonena linoa, ambilan kota mangangga sayang. Mingkarina ke andi, mingkarina ke andi, Rapan Jako bidadari. Mandala pampang bonena linoa, anjan janta masaile sayang. Mingkarina ke andi, mingkarina ke andi, kau tenena nyawaku, andiku, andiku, oh bulaiku, bidadariku. Andiku, andiku, oh bulaiku, bidadariku. Mingkaku cini nu sayang, teneni nyawaku. Pemaita maminranu, pengaita mata punu, oh bulaingku. Ia mika pangsa bana, ku malingukan. Andiku, andiku, oh bulaingku, bidadariku. Andiku, andiku, oh bulaingku, bidadariku. Mingkaku cini nu sayang, teneni nyawaku. Pemaita maminranu, pengaita mata punu, oh bulaingku. Ia mika pangsa bana, ku malingukan. Andiku, andi
dariku. Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonder Portofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sesi terakhir sahabat budaya silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke. Iya. Iya, sahabat budaya kita di sesi terakhir. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Toraja bergabung ke Luhut Utara atau tetap di Sulawesi Selatan? Bagaimana pendapatnya? 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Hujan juga deras di luar ya. Tapi semoga tetap semangat aja untuk semua Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak Richard pamit. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Tetap semangat saja untuk semuanya ya Sari Batang Malabiriku. Apapun itu kita tetap percaya ya bahwa pemerintah di Sulawesi Selatan ya ketika mengambil sebuah keputusan itu mereka sudah memberikan ya, sudah memutuskan berpikir ya bahwa ini dampaknya akan seperti apa ya kalau kedepannya nantinya di Sulawesi Selatan. Seperti apa dampaknya? Mereka pasti sudah berpikir matang-matang sahabat budaya untuk melihat akan bagaimana ini nanti Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya. Tapi apapun itu tetap semangat aja untuk semuanya ya. Karena memang manusia hidup itu kan tidak selamanya harus bersama. Suatu saat masing-masing akan diberikan kesempatan untuk bisa mengambil bagian dari kehidupannya karena dia akan tetap menjadi bagian yang paling istimewa ya untuk tetap membawa semangat bagi kita semua ya. Sekali lagi tetap semangat untuk Torajaku, untuk Luhut Utara, untuk semua yang ada di dalamnya. Biar bagaimanapun kita tetap menjadi satu bagian yang istimewa ya. Tetap menjadi semangat, tetap menjadi harapan yang sangat indah untuk terus berkarya, melahirkan banyak kebaikan-kebaikan yang memberikan juga hal-hal positif ya, untuk terus menyuarakan sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Oke, live Facebooknya Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap semangat selalu, tetap berpikir yang baik-baik saja ya. Oke, Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu,
Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai